warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Gunawan dari kelompok 3 Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bagian dari yang kami akan jelaskan ialah awal mula pengangkatan khalifah tersebut, kemajuan dan kemunduran pada khalifah tersebut, hambatan dan rintangan, lalu yang terakhir adalah wafatnya. Berikut adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Juliandri, kelas B perkenalkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu usaha yang dilakukan Khalifah Utsman, yaitu yang pertama melanjutkan perjuangan khalifah sebelumnya untuk memperluas wilayah kekuasaan. Yang kedua, melakukan standarisasi dalam membaca Al-Quran guna menghindari perbedaan antara umat Islam. Yang ketiga, melakukan berbagai pembangunan. Yang terakhir, menginovasi Masjid Nabawi. Selanjutnya, usaha-usaha yang dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu melakukan rotasi kepemimpinan, membenahi keuangan negara, mengambil tanah yang pernah dibagikan Khalifah Utsman guna mengembalikan kestabilan negara. Dan terakhir, menghadapi berbagai macam pemberontakan yang mengancam negara. Perkenalkan, nama saya Febrian, saya dari kelompok 3. Nah, di sini saya membahas tentang hambatan ataupun rintangan yang dialami oleh Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Untuk poin yang pertama yaitu adalah membahas tentang rintangan atau hambatan yang dihadapi oleh Khalifah Utsman bin Affan. Adapun rintangan pada masa Utsman bin Affan yaitu adalah Utsman bin Affan adalah salah satu tokoh terkemuka umat Islam yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan peradaban Islam. Adapun bentuk tantangan atau hambatan yang dialami oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah tuduhan nepotisme di separuh perjalanan kekhalifaannya dengan membagi harta zakat kepada keluarga lebih besar daripada pembagian zakat kepada masyarakat, dan juga mengangkat gubernur dari keluarga Utsman bin Affan itu sendiri. Baik, poin yang kedua yaitu adalah hambatan atau rintangan yang dihadapi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun rintangan atau hambatan yang dihadapi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah terjadinya perang Jamal, perang Siffin, dan juga perang Nahrawan. Baik, yang pertama kita bahas tentang perang Jamal. Perang Jamal adalah perang antara Khalifah Ali dan Aisyah. Perang ini terjadi pada tanggal 11 Jumadil Akhir 39 Hijriah. Baik, poin yang kedua yaitu adalah perang Siffin. Perang Siffin adalah perang yang terjadi pada tahun 37 Hijriah antara Sayyidina Ali Muawiyah di suatu tempat di Irak. Poin yang ketiga yaitu adalah perang Nahrawan. Perang Nahrawan adalah orang yang berada di pihak Ali yang melakukan pemberontakan kepada Ali. Kemudian setelah itu terjadinya arbitrase dan mencopotnya dari kekuasaan. Baiklah, itulah pembahasan yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Gunawan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Untuk pembagian saya adalah kemajuan dan kemunduran dari masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Untuk yang pertama adalah kemajuan pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau berhasil menundukkan dan memperluas wilayah Islam ke berbagai daerah. Contohnya Baghdad, Tripoli Barat, bagian Tartanabia, Armenia, Korpus, Tajes, hingga ke Kabul dan Ghazna. Utsman bin Affan juga berhasil membangun bendungan
untuk menjaga arus banjir dan mengatur pembagian air ke berbagai wilayah. Beliau mengarahkan angkatan perang untuk memperluas ekspedisi dan memperluas wilayah dari Islam. Beliau membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Utsman bin Affan juga membuka firman Tuhan yang disebut juga dengan modifikasi Al-Quran. Itu tadi adalah beberapa dari kemajuan yang ada pada masa Utsman bin Affan. Dan untuk yang kedua adalah pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib, dia berhasil memindahkan pusat pemerintahan ke Kafah, memecat dan menggantikan para gubernur yang digantikan oleh Utsman bin Affan dan mengirim kepala daerah yang baru untuk menggantikannya. Menarik kembali harta dan tanah yang dihadiahkan Utsman bin Affan kepada keluarga dan kerabat Utsman dengan jalan yang tidak sah, dan melaksanakan kembali sistem pajak yang pernah diterapkan oleh Utsman. Itu adalah beberapa segelintir dari kemajuan yang ada di pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kita memasuki dari pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah akhir dari pemerintahan Utsman bin Affan. Akhir dari pemerintahan Utsman bin Affan, beliau menjabat selama 2 periode, masing-masing periode berlangsung sekitar 4 tahun. Keberhasilan di periode pertama mengakibatkan beliau untuk melanjutkan ke periode kedua. Namun pada periode kedua ini banyak terjadi perpecahan dan pemberontakan. Hal ini dikarenakan banyak posisi dari kepala-kepala pemerintahan dan sekretaris diberikan kepada keluarga Utsman bin Affan. Ini menyebabkan Utsman bin Affan lemah terhadap pemerintahan karena tidak dapat berbuat banyak kepada keluarganya sendiri. Pada tahun 35 Hijriah atau 665 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk protes tentang kebijakan Utsman bin Affan ini. Karena tidak ditanggapi, proses perubahan menjadi pemberontakan. Sebagian juga dihasut oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang menyamar sebagai Muslim dan menghasut orang-orang Muslim. Akibatnya, rumah Utsman bin Affan dikepung dan ia didesak untuk mundur sebagai khalifah. Seorang pemberontak bernama Al-Ghafi berhasil masuk lewat atap dan membunuh Utsman. Lalu yang selanjutnya adalah kemunduran Ali bin Abi Thalib. Pada proses mundurnya beliau atau proses akhir dari masa jabatan beliau, banyak konflik yang terjadi antara pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Safah yang diakhiri dengan tahkim. Para Khalifah Ali memutuskan untuk mengutus seorang ulama yang terkenal jujur tapi tidak baik dalam berpolitik yang bernama Abu Musa bin Asy'ari, sedangkan pihak Muawiyah mengutus orang yang terkenal cerdik dalam berpolitik, yaitu Ammar bin As. Dalam tahkim tersebut, pihak Ali bin Abi Thalib kalah bersaing dengan pihak Muawiyah karena Ammar bin As lebih cakap dibandingkan Abu Musa bin Asy'ari. Setelah beliau melakukan tahkim, pihak Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi 2, yaitu kelompok yang menerima hasil tahkim yang tetap dan yang setia terhadap Ali bin Abi Thalib, dan dengan Muawiyah yang memenangkan pemberontakan. Muawiyah mengambil alih kekhalifahan dan melengsarkan Ali bin Abi Thalib. Nah, berikut adalah penjelasan saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faroniwan. Saya berasal dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan membahas tentang biodata wafatnya Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini beliau lahir pada tahun 579 di kota Taif, Jazirah Arab. Beliau berasal dari suku Umayyah, yakni Quraisy. Beliau berkuasa selama 11 tahun 222 hari, tepatnya mulai dari tanggal 6 November
hingga 17 Juni 656. Tak lama kemudian beliau pun wafat pada tanggal 17 Juni 656, tepatnya 17 Zulkaidah 35 Hijriah di kota Madinah Jazirah Arab dengan usia 77 tahun. Kemudian beliau dimakamkan di Jannatul Baqi, yaitu di kota Madinah. Yang kedua yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini lahir pada tanggal 15 September 601 di kota Mekah, Jazirah Arab. Beliau berasal dari suku Bani Hashim, yakni Quraisy. Beliau berkuasa selama 4 tahun 223 hari, tepatnya mulai dari tanggal 20 Juni 656 hingga 29 Januari 661. Tak lama kemudian beliau pun wafat pada tanggal 29 Januari 661, tepatnya 21 Ramadan 40 Hijrah di kota Kufah, itu Mesopotamia, dengan usia 59 tahun. Kemudian dimakamkan di Masjid Al-Imam Ali, kota Najaf. Sekian informasi biodata wafatnya Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah hasil pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video kami selanjutnya.